Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mandala Farm, channel yang membahas tentang perkebunan sawit dan perkebunan durian. Hari ini tanggal 24 Februari 2026, kami lagi ke kebun, program perawatan kebun sawit yang 2 hari lagi, tanggal 26 Februari ini tepat berusia setahun 2 bulan. Karena tanamnya dulu ini bulan Desember, tanggal 26 Desember 2024. Jadi sekarang kurang 2 hari sawit ini berusia setahun 2 bulan. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang perawatan kebun sawit. Nah, untuk mencapai sukses dalam arti sawit kita dapat berkembang dengan baik, dapat tumbuh dengan subur, dan akhirnya nanti pada saatnya sawit ini akan menghasilkan. Ada beberapa hal yang menjadi kunci agar sawit kita ini dapat berhasil. Yang pertama adalah kita harus melakukan perawatan. Nah, perawatan itu antara lain pembersihan dari gulma-gulma, terutama anak-anak kayu. Kalau gulma yang gulma lunak dan tidak terlalu tebal, ini kami kira tidak terlalu mengganggu pertumbuhan daripada sawit ini. Malahan kalau pada musim kemarau, gulma-gulma yang muda ini, gulma lunak ini ya, bahkan memberikan manfaat untuk perkembangan sawit kita, yaitu gulma ini akan menjadi pelembab pada saat musim kemarau. Nah, jadi kunci yang pertama itu adalah perawatan berupa pembersihan gulma, terutama gulma berupa anak-anak kayu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemupukan. Karena sawit ini tergantung dari pupuk. Jadi kalau kita misalnya menanam sawit tanpa melakukan pemupukan, ini hasilnya tidak akan maksimal. Mungkin pertumbuhan pohonnya akan kecil, kerdil, kemudian pelepahnya tidak mengembang, dan buahnya pun akan kecil-kecil. Padahal yang kita harapkan adalah buahnya yang besar, karena kita mengharapkan timbangan yang banyak. Nah, disitulah sumber uang atau penghasilan kita sebagai petani sawit. Nah, kali ini kami sudah melakukan penyemprotan, terutama yang di seberang situ, karena lahan ini kan terbagi dua ini.
lahannya satu tapi dipisahkan oleh kali. Nah, untuk yang di seberang situ itu kami sudah lakukan penyemprotan dengan menggunakan obat sistemik atau obat kuning. Nah, untuk yang di seberang sini juga ini kami sudahkan penyemprotan pembokoran, tapi tengah-tengahnya belum kami semprot karena di sini kan banyak tunas. Nah, jadi yang di tengah-tengah ini nanti ya kami akan semprot dengan menggunakan obat kontak. Nah, obat kontak itu adalah obat khusus untuk membunuh tunas-tunas. Nah, inilah penampakan kebun sawit kita yang sudah berumur setahun 2 bulan. Nah, nanti setelah penyemprotan selesai, penebasan selesai, akan kita lanjutkan dengan perawatan pemupukan. Nah, inilah penampakan sawit di kebun kita ini. Nah, udah lumayan. Nah, semuanya ini sudah mengeluarkan dompet. Nah, ini tadi sudah berbuah ini, karena ini belum dikastrasi. Nah, jadi nanti kami akan lanjutkan dengan kastrasi nanti. Nah, mengapa sawit ini harus kita kastrasi? Agar nutrisi yang kita berikan itu fokus untuk perkembangan batangnya atau pohonnya, terutama bonggolnya ini. Jadi kastrasi itu berguna agar nutrisi itu tidak berbagi dengan buah sawit itu sendiri. Nah, itulah pentingnya kita kastrasi. Nah, karena kita ini kan waktunya belum sempat, pengerjaannya bertahap, kita sesuaikan dengan dana yang ada, maka kita kerjakan dengan secara bertahap. Nah, nanti sebelum dipupuk sawit ini rencana kami akan kami kastrasi dulu. Setelah kastrasi pembersihan selesai, kastrasi selesai, barulah kita adakan pemupukan. Nah, selanjutnya perawatan yang lain yaitu pemberantasan hama. Nah, tadi setelah kami cek ada beberapa pohon yang terkena busuk pucuk. Nah, bagi kami petani pemula, untuk mengatasi busuk pucuk ini kami masih agak bingung, karena sudah beberapa obat yang kami terapkan masih mengalami kegagalan. Tapi pengalaman di sawit kami yang sudah berumur 2 tahun itu, biasanya busuk pucuk itu ya lama-lama akan sembuh dengan sendirinya. Kalau memang serangannya itu tidak terlalu parah, kecuali yang betul-betul parah, dan itu biasanya akan jauh ketinggalan dari kawan-kawannya yang lain dan perlu kita adakan penyulaman atau penggantian dengan bibit yang baru. Tapi sepanjang pengalaman kami selama 2 tahun ini, busuk pucuk ini boleh dikatakan hanya berapa persen saja, mungkin sekitar 0,% yang dari satu bidang itu terkena. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, ada juga yang menyarankan obat sakit pucuk itu dikasih fungisida yang berbahan aktif
logam oksida, kalau tidak salah, logam oksida. Nah, jadi untuk 1 liter air dicampur dengan fungisida yang berbahan aktif logam oksida sebanyak 3 sendok. Kemudian dosis itu 1 liter itu bisa untuk disiramkan ke sawit yang terkena busuk pucuk itu sebanyak 3 batang. Nah, nanti akan kita adakan pembelian dulu. Kita cari bahan aktif fungisida yang berbahan aktif tembaga oksida. Kita coba dulu. Nah, untuk kebun ini guys, ini seluas 6 hektar. Varietas yang kami gunakan adalah varietas yang ngambi. Nah, varietas yang ngambi itu adalah varietas keluaran dari PPKS Medan. Nah, pelepahnya adalah pelepah panjang. Jadi ciri-cirinya pelepahnya pelepah panjang. Kemudian ciri TBS-nya ini besar. Ya, jadi tandan buah sawitnya ini besar. Nah, ini sudah bagus ya, lumayan. Karena sawit ini juga masih kurang terurus. Nah, sedangkan jarak atau ukuran tanam daripada sawit ini adalah 10 kali 10 mata 5. 10 kali 10 mata 5. Sebenarnya ini sudah di atas dari anjuran perkebunan. Kalau pelepah panjang ini biasanya hanya 942 kali 942 mata 5. Ini lebih, yaitu 10 kali 10 mata 5. Nah, tentu jarak yang cukup lebar ini atau jauh ini ya banyak keuntungan yang dapat kita peroleh dari penanaman jarak yang jarang ini. Yang pertama, mengurangi pembelian kita terhadap bibit, karena otomatis populasi per hektarnya ini akan berkurang. Nah, selanjutnya keuntungan yang kedua adalah mengurangi biaya perawatan, karena populasi per hektarnya tidak terlalu banyak, tentu biaya perawatan juga akan berkurang. Selanjutnya keuntungannya adalah kecepatan meninggi dari sawit ini itu sangat lama. Jadi otomatis masa replantingnya ini juga akan lama. Nah, selanjutnya keuntungan berikutnya adalah pertumbuhan batang daripada sawit ini akan maksimal, ya. Nah, maksimal itu maksudnya adalah pertumbuhan pohonnya ini ya besar, bonggolnya besar,
kemudian pelepah-pelepahnya ini bisa mengembang, dan intensitas cahaya mataharinya banyak. Nah, sehingga mengakibatkan kalau pohon ini nantinya posturnya besar, ya, tentu kalau diiringi dengan pemupukan yang standar SOP perkebunan, maka tandannya pun akan besar, otomatis tonase daripada sawit ini per hektar per tahunnya juga akan meningkat. Nah, jadi dia tidak berebut cahaya matahari. Nah, itulah berbagai macam keuntungan apabila kita menanam sawit ini dengan ukuran yang cukup jauh. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, udah bagus ya. Alhamdulillah. Yang 3 hektar yang seberang sini kita sudah lakukan perawatan berupa penyemprotan, sehingga sawit ini sudah kelihatan bagus. Nah, dibanding yang di seberang situ, itu baru sedikit. Yang di seberang situ baru sekitar 3/4 hektar yang sudah dibabat. Nah, yang lainnya masih belum. Mungkin 1-2 hari ke depan pembabatan ini akan selesai. Nah guys ya, jadi lahan ini seluas 6 hektar. Bibitnya kami beli dari Sembawa, balai resmi pemerintah yang bertempat di Musi Banyu Asin, perbatasan dengan Palembang, Sumatera Selatan. Nah, coba kita kelilingi dulu. Inilah postur sawit umur 1 tahun 2 bulan. Jadi ini bagus guys ini. Jadi melihat dari sudut mana saja, ya, barisan sawit ini rata. Nah, bagus guys ya. Ya, tetap semangat. Tetap semangat guys. Kita belajar bersama-sama. Kami juga pemula baru 2 tahun ini. Nah, selama 2 tahun ini kami sudah bisa menanam 14 hektar. Nah, nanti untuk bulan 6 nanti kami adakan penanaman kembali, yaitu seluas 6 hektar lagi. Nah, jadi hutannya itu hutan karet. Nah, yang itu hutan karet itu ada 3 hektar. Kemudian yang di situ ada 4 hektar, tapi akan kami buka dulu 3 hektar. Nah, untuk bibitnya, karena bibit sawit ini mahal guys, ya, jadi kami beli di Balai Sembawa itu sekarang sudah 50.000 per pohonnya. Nah, mungkin untuk ke depan harganya semakin naik, karena dulu sempat kami membeli dengan harga 44.000. Nah, sekarang sudah menjadi 50.000. Nah, jadi baru-baru kami sudah memesan online, ya. Di PPKS Medan kami mengunduh aplikasi My Sawit.
Nah, harga per kecambahnya itu untuk berbagai varietas ya, itu rata-rata 7.200. Jadi kami pada saat itu memesan sebanyak 750 kecambah. Nah, inilah guys, nah penampakannya. Ini rata-rata ini sudah mengeluarkan dompet dan sudah menjadi buah. Jadi kalau terlambat kastrasinya, dia sudah jadi buah. Nah, jadi bagus sekali nih guys daunnya nih. Ini jadi hijau kehitaman. Padahal kami pupuk terakhir itu dengan urea. Pupuk dengan urea sebanyak setengah kilo, sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, nanti kami akan pupuk dengan pupuk tunggal. Mungkin kalau tidak RP nanti TSP 46. Jadi untuk pembesaran bonggol. Ini guys ya, lumayan ya. Nah, ini yang di pinggir, di batas, tapi pertumbuhannya juga masih tetap bagus. Ya, mantap ya. Nah, itulah guys ya, tetap kita rawat sawit kita dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan hasil yang maksimal, karena keberhasilan sawit ini tergantung dari perawatan dan terutama dengan pemupukan kita. Jadi kalau kita tidak mupuk, tidak kita rawat, hasilnya tidak akan maksimal. Dapat juga hasil tapi tidak banyak. Nah, ini tetap semangat menjadi petani sawit dan petani apapun. Jadi bertani itu menyenangkan, hidup sehat, tenang ya. Capek juga guys kalau kita kelilingi. Nah, demikian dulu guys ya, mohon bantuannya guys, di like, di komen, subscribe dan di share supaya kita dapat belajar bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.